واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ahibbah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Malam hari ini kita bisa bermujalasah di Mushola Ar-Rahman di Karansih Perumahan Wismasari. Iya. Perumahan Wismasari kan? Iya. Sebelum kita mulai, ada baiknya sebagai tamu di Mushola Ar-Rahman ini kita menghaturkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada pengurus takmir Mushola Ar-Rahman ini yang telah memberikan izin kepada kita sehingga malam hari ini bersama kita bisa melaksanakan tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Semoga kebaikan yang mereka berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang lebih baik. Dan tentunya semoga juga pengajian kita malam ini bisa terus berlangsung di mushola ini. Sebenarnya saya sudah cukup lama hidup di Ngalian ini, sejak tahun 97 saya di sini. Baru tahun 2004 saya pindah ke Bandung ya. Terus 2000 ya bolak-balik dari Bandung juga. Sekarang lebih banyak menetap di Jogja karena ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pondok tahfidzul Quran di daerah Godean. Bahasa Jogjanya Nggodean. Jamaah sekalian, bisa dikecilin lagi. Insya Allah mulai malam hari ini, sebulan sekali mungkin kita baru bisa laksanakan. Kita akan membaca satu buku yang ditulis oleh Syekh Wahid Al-Bali, yaitu buku Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Malam hari ini kita untuk mukadimahnya kita akan membaca bersama tentang
yang diberi judul oleh teman-teman itu labanya sholat subuh atau apa itu? Laba sholat subuh. Sebagaimana yang kita telah ilmui bersama bahwa sholat yang kita kerjakan setiap hari, setiap malam difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dalam terjemahan secara harfiah itu, dirikan oleh kamu Muhammad SAW sholat dari mulai tergelincir matahari, kalau di kita ini ke arah barat ya, sampai dengan tengah malam, malam yang gelap, dan juga pada saat fajar. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Ayol ahibah, dalam pernyataan dari Al-Alamah Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, beliau nyatakan, ya'muru ta'ala nabiyahu, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi iqamatis shalah, untuk iqamah as-shalah, menegakkan salat. Kalau bahasa kitanya menegakkan salatnya, mendirikan, menegakkan, tidak hanya sekedar mengamalkan, melakukan atau mengerjakan. Ya, makanya bahasa iqamah. Tamatan, secara sempurna, zahiran wa batinan, sempurna lahir maupun batin. Fi awqatiha, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Pada ayat lain dikatakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sesungguhnya salat itu 'alal mu'minin, menjadi kewajiban atas orang-orang yang beriman dengan waktu yang sudah ditentukan. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail, itu kata para ulama, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalimat wa Qur'an al-fajri itu salat subuh. Ya, sebagaimana di sini katakan, liduluki syamsi ay mailaniha ila al-ufuqil gharbi, kepada kecenderungan ke ufuk sebelah barat, ba'da zawal, setelah zawal ini. Kalau ini kulminasi berarti, nah zawal itu begini jadi ke barat ya. Nah itu masuk waktu sholat zuhur. Fayadkhulu fi dzalika sholatul zuhri wa sholatul asar. Masuk pada waktu ini adalah sholat zuhur dan sholat asar. Ila ghasaqil lail ay zulmatuhu, sampai gelapnya malam. Fadakhala fi dzalika sholatul maghrib wa sholatul isya. Masuk di dalam waktu ini adalah sholat maghrib dan sholat isya. Jadi 4.
Wa Qur'an al-fajr ay salatul fajr. Ya. Salat fajar yakni salat subuh. Wa sumiyat Qur'anan, dikatakan dengan Qur'anan, kata beliau, limasyru'iyyati itolatil Qur'an fiha atwalu min ghairiha. Karena pada waktu fajar ini disyariatkan untuk memanjangkan bacaan Quran lebih panjang dari selainnya. Jadi kalau sholat subuh itu bacaan Qurannya lebih panjang dari sholat-sholat yang lain. Ya, walifadli al-qira'ah fiha haitsu syahidaha Allahu wa malaikatul lail wa malaikatul nahar. Dan juga lantaran keutamaan sholat fajar ini disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Kira-kira seperti itu. Nah, ayat ini kira-kira seperti itu kita pahami. Ayyuhal ahibbah, kita pun telah mengilmui dan memahami bahwa syariat pertama yang diwajibkan atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dua kalimat syahadat, setelah syahadatain adalah salat. Dan dia juga akan merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhassabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali pada hari kiamat akan dihisab dari seorang hamba adalah salat. Idza salahat, jika salatnya itu bagus, salahat sairu amalihi, baik juga seluruh amalnya. Wa idza fasadat, tetapi kalau rusak salatnya, fasadat sairu amalihi, maka akan rusak pula seluruh amalnya. Dan salat sesungguhnya juga syariat yang ditunjukkan, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu syariat yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa aqimis shalah li dzikri, aqimis shalah li dzikri, tegakkan oleh kamu salat untuk mengingatku. Di salat ini merupakan satu media yang sangat urgen, yang sangat penting bagi seorang hamba untuk bisa lebih apa? Lebih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Wa salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Mi'raj itu artinya apa? Naik ya. Alat naik, satu alat. Mi'raj isim alat ya. Naik. Alat naik. Jadi ketika seorang hamba salat, maka artinya dia sedang mi'raj, sedang naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian, di antara salat yang 5 yang difardukan kepada kita sekalian, itu ada salat yang sangat besar nilai pahalanya, dan dikatakan oleh seorang ulama yaitu Dr. Khalid Abu Syad, itu memiliki laba yang sangat besar bagi seorang hamba ketika dia mengamalkannya, berjamaah di masjid, berjamaah di masjid. Kita lihat apa yang
katakan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Beliau menukil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man sholas subha fi jama'atin faka'annama sholal lail kuliha atau kulihi. Jadi barang siapa yang dia sholat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan dia sholat separuh malam. Dan barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Nah, kalau kita sebutkan untuk daerah tropis seperti kita ini, siang dan malam itu sama panjangnya itu, kira-kira 12 jaman. Jadi kalau pagi itu misalnya dimulai jam 6 lewat sampai jam 17.59, barangkali begitu, maka malam berarti dari jam 18 sampai jam 5.59. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia sholat sepanjang 12 jam sekiranya malam itu dihitung dari tadi itu. Kalau misalnya malamnya itu disebut malam itu adalah misalnya dari jam 8 sampai jam 4, ya sepanjang itulah kira-kira orang sholat subuh ada 2 rakaat, tapi dihitungnya sepanjang itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan dalam Mukhtasar Sahih Muslim. Ayolah hibah. Maka ketika melihat satu hadis ini saja, kita tentunya akan sangat termotivasi, ya, untuk selalu berusaha menjaga sholat subuh bisa berjamaah di masjid. Kita berupaya sekuat tenaga agar bangun jauh sebelum datangnya waktu sholat subuh. Konon katanya kalau orang bangun begitu adzan subuh dikumandangkan, itu artinya telinganya dikencingi setan. Jadi walaupun misalnya dia masih sempat ikut berjamaah di masjid, tapi dia pun berarti sempat dikencingin dulu telinganya oleh setan. Setiap langkah kita dari rumah ke masjid menghapus satu dosa, mengangkat satu derajat. Ya. Yamsahul khata wa yarfa'ud darajah. Kaki mana saja itu sudah, silakan ya dipahami nanti. Satu kaki melangkah dihapus satu dosa. Satu kaki lagi melangkah diangkat satu derajat. Jadi, andai kata kita ini punya jarak rumah 2 km ke masjid, maka sejauh itu pula, sebanyak itu pula kita akan dihapuskan dosa dan diangkat derajat. Makanya Al-Allamah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau tuh jarak rumahnya ke masjid 2 km. Dan beliau ketika jalan kaki dari rumah itu, kemudian ada murid beliau naik sayyarah, naik mobil, ya, berhenti menawarkan kepada beliau untuk naik, beliau menolak. Ya, karena ingin apa? Ingin dihapuskan dosa dan ingin diangkat derajat. Yang luar biasa. Ya, nah, kita yang puluhan meter, ratusan meter, pakai jawalah ya. Iya. Jadi apa? Laba sholat subuh ini, yang pertama berarti apa?
menyamai pahala semalam suntuk sholat. Ini laba yang pertama. Nah, ini jangan disia-siakan, Pak. Ya, jangan disia-siakan. Kita upayakan dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, kata beliau, menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalat subha fahuwa fi zimmatillah. Man shalat subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang dia sholat subuh, maka dia tengah berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Muslim. Coba kita renungkan zimmatullah, kita renungkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu ini bukan sebagaimana yang kita pahami dengan perlindungan makhluk. Entah dia seorang raja, entah dia seorang pembesar, entah dia seorang presiden, entah dia seorang jenderal misalnya. Tentu tidak seperti itu. Ini adalah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta ini. Raja mana yang atau presiden mana yang punya kekuasaan misalnya dari Andalusia sampai Mongolia? Pernah ada? Pernah, ya. Harun al-Rasyid misalnya, ya, pada zaman Abbasiyah. Luar biasa, Pak. Harun al-Rasyid ini ketika diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaan sepanjang atau Andalus sampai Mongolia ini, satu hari satu malam beliau masih bisa sholat 100 rakaat. Ini ada di kitab Wasamanul Jannah Sayyid Utsaimin rahimahullah ta'ala. 100 rakaat. Nah, kita kekuasaannya dari pintu depan sampai pintu belakang, berapa rakaat kita sholat setiap hari? Ya. Ini pertanyaan yang apa? Yang sarkasme sebetulnya ini, ya. Kekuasaan kita seberapa? Kita hitung sholat kita berapa satu hari satu malam? 17. Ah, itu kan kewajiban 17. Ya. Hanya 17 kali. Maksudnya 17 rakaat itu hanya kewajiban. Ini seorang raja, seorang khalifah, ya. 100 rakaat. Itu saja sudah dianggap sebagai seorang penguasa yang besar. Rakyatnya hidup makmur pada masa itu. Nah, sekarang kita renungkan lagi bagaimana kemudian kalau yang dimaksud adalah zimmatullah, perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Ar-Rabb maknanya adalah Al-Khaliqu Al-Mudabbir, pencipta dan pengatur alam semesta, pemelihara, pemberi rizki dan seterusnya. Jadi kita tidak sia-siakan lah, ya, sholat subuh ini luar biasa, ya. Sholat subuh luar biasa ini dalam sholat berjamaah. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau hafizahullah ta'ala, menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Basyiril masyaina fi zulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid-masjid Allah untuk sholat subuh dengan cahaya pada hari kiamat. Jadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan gelap, Pak. Mara bahayanya banyak. Ada apa?
ada ular padang pasir ya, yang bisanya itu sangat mematikan itu. Ya, belum lagi misalnya binatang buas padang pasir dan lain sebagainya. Ada badai pasir ya. Mereka berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Mereka begitu bersemangat. Sampai-sampai ada satu bani itu ya, yang kira-kira 13 km jaraknya dari Masjid Nabawi. Berjalan. Dan kemudian mereka ingin pindah ke sekitar Masjid Nabawi. Oleh Nabi SAW dilarang, jangan. Pahala besar dengan jalan sejauh itu. Nurut kalau mereka. Mereka nurut. Ya, sami'na wa ata'na. Luar biasa. Lah kita ini kira-kira dari mana sampai sini? Terang benderang. Terang benderang lah. Dari rumah sono ke sini. Atau misalnya ada masjid mana ini? Masjid Syuhada ya? Al-Iman ya? Itu konon katanya tidak pernah penuh Pak ya? Tidak pernah penuh Pak ya? Tidak pernah penuh. Tidak pernah penuh ya. Tadi saya sholat maghrib di satu tempat itu, masjidnya besar, cuman 3 orang ditambah itu apa namanya, Shopee itu yang lewat Shopee mampir dulu, apa itu namanya, Shopee ya, hah? Itu yang jaket oranye itu ya. Jadi masjid itu banyak Pak, masjid itu banyak. Di perumahan ini saja ada berapa itu masjid itu? Di sana ada berapa? Iya kan? Masjidnya bagus di sebelah sono tuh. Penghuninya nggak banyak. Di sini berapa tadi yang sholat? Selain antum-antum ini tadi, biasanya berapa orang sini? Anda tahu karena Pak Tri di Syuhada ya. Zuhur juga bisa dihitung pakai jari ya. Ini Masya Allah, banyak sekali masjidnya, tapi penghuninya tidak banyak. Makanya memang kalau kita lihat sejarah itu, biasanya masjid jami itu satu, sehingga dari manapun pada datang. Bukan asik gitu ya, masjid jami besar satu, dari mana-mana datang, yang 2 km, yang 3 km datang, berkumpul di situ silaturahim. Lalu di sini karena masjidnya banyak, rumahnya dekat-dekat, yang sini dengan yang sono nggak pada kenal, nggak pada kenal. Nah, seperti itulah kira-kira nanti jadi bahan renungan kita itu ya. Ya, jadi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid untuk salat subuh dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kata syarih, jadi kegelapan itu, cahaya yang dimaksud itu cahaya yang nanti tergantung dari tingkat kegelapan. Semakin gelap orang itu berjalan ke masjid, semakin terang nanti cahaya yang dia peroleh di hari kiamat. Oh, kita ini terang terus. Kita terang terus ini. Ya. Roto angel nanti gambarkannya. Roto angel gambarkannya itu gimana kira-kira itu aja. Jadi kata beliau, cahaya orang-orang beriman pada hari kiamat itu levelnya berbeda-beda. Levelnya berbeda-beda. Ya, tergantung kegelapan yang disusuri oleh mereka ini ketika datang ke masjid. Ini kan luar biasa nih, ya. Fayu'tuna nuruhum ala qadri a'malihim. Nah itu ya dalilnya. Maka diberikan
kepada mereka cahaya-cahaya berdasarkan takaran amal-amal mereka. Kalau Bilal bin Rabah radhiyallahu an misalnya masih hidup, ya, saat itu Nabi SAW sudah mengatakan apa? Amal apa yang kau lakukan wahai Bilal bin Rabah sehingga terompahmu sudah aku dengar ada di surga. Sederhana tapi itu sulit dilaksanakan. Kan gampang sebetulnya. Tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Berwudu, sholat 2 rakaat. Nah kita enggak. Kenapa tidak sholat 2 rakaat? Karena wudunya juga enggak. Nah, kita berwudu ketika mau sholat saja. Datang ke masjid, wudunya juga di masjid, ya kan? Kebanyakannya begitulah kira-kira. Ya. Dan udah gitu juga agak telat-telat datangnya. Sehingga sulit untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala. Semakin banyak wudu yang dikerjakan oleh seseorang, semakin banyak langkah yang dilakukan oleh seseorang menuju masjid, semakin gelap jalanan yang ditempuh oleh seorang menuju masjid, maka semakin besar juga cahaya yang akan dia terima pada hari kiamat. Itu yang ketiga. Kemudian laba yang keempat itu adalah masuk surga. Dijamin orang yang sholat subuh berjamaah di masjid masuk surga. Kata Nabi SAW, man sholal bardain idakhalal jannah. Al-bardain, burdun itu kira-kira dingin lah, maknanya itu kira-kira dingin, adem-adem gimana lah, ya. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat 2 sholat burdun, ya, sholat bardain, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, ya, dari Abu Musa. Sholat bardain adalah sholat fajar dan sholat asar. Ini sholat subuh dan sholat asar. Ya, dikatakan bahwa dinamakan bardaini karena kedua sholat tersebut dikerjakan di kedua penghujung waktu. Waktu mana? Waktu siang. Ya, sholat subuh menjelang siang, sholat asar menjelang maghrib. Ya, dua-duanya ujung siang itu. Kayaknya disebut apa? Bardain. Ya. Yakni ketika udara masih bersih dan ketika terik panas matahari mulai hilang. Ini makanya disebut bardain. Sholat asar itu agak sulit diamalkan oleh banyak orang karena biasanya ada yang namanya qailulah. Sebagian orang, nah qailulah maunya, qailulah tahu qailulah? Tidur sejenak di waktu siang. Umumnya itu qailulah itu biasanya sebelum zuhur, tapi belakangan kan jadi setelah zuhur. Nah, banyak orang yang maunya qailulah tapi jadi bablas. Bablas begitu, sholat asarnya ketabrak. Apalagi zaman kita ini adalah zaman yang sepertinya waktu ini kok berjalan seperti apa? Seperti kilat, ya, cepat sekali.
Padahal dari dulu ya sama sebetulnya, tapi sekarang ini kok seperti hilang. Orang kantoran itu sampai banyak yang nggak sadar, ya nabrak-nabrak waktu. Orang-orang pabrikan juga demikian. Pokoknya mereka orang-orang yang disibukkan dengan dunia itu sampai banyak yang tidak sadar nabrak-nabrak waktu untuk segera apa? Ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kesulitan melaksanakan salat asar berjamaah di masjid. Nah, kita lihat di masjid-masjid itu maghrib isya penuh banyak. Tapi coba kita lihat salat zuhur, salat asar, salat subuh lebih sedikit daripada salat maghrib dan isya. Begitupun salat subuh. Salat subuh memang ini ya sulit karena orang memang tidur. Apalagi kalau yang biasa tidurnya sampai malam, larut malam. Susah orang yang tidurnya itu misalnya jam 11, 12 ya. Apalagi sampai jam 1 malam. Susah itu untuk bisa bangun subuh tepat, susah. Ya bukan tidak bisa ya, susah. Itu bahkan sampai dikasih alarm aja sampai sekenceng itu pegang banting ya, atau ditutupi bantal atau apa ya. Itu banyak kejadian, ini kasus seperti ini banyak ya. Maka yang baik bagi kita ini sebetulnya untuk bisa menjaga ya waktu-waktu sholat itu ya ada upaya bagaimana supaya tidak ketiduran, bagaimana supaya tidak bablas kerja. Itu ada upaya yang sungguh-sungguh. Pabrik berapa jam? Kapan itu kerjanya? Ada shift 1, shift 2, shift 3 ya. Shift 1 biasanya jam 6 pagi sampai jam 2. Ya. Nah, nanti sampai jam berapa? Jam 3 sampai jam berapa? Terus nanti larut malam. Ini kalau tidak pandai-pandai mensiasati itu kan sulit untuk bisa sholat berjamaah. Perhatian ya. Kadang-kadang itu semua kita langsung anggap sebagai darurat, anggap sebagai itu uzur dan seterusnya. Kita gampang ya, gampangkan menghadapi situasi seperti itu dengan istilah uzur, istilah darurat. Ya, jadi pada dua kondisi ini siapapun kita itu senang untuk istirahat, ya, betul tidak? Ya, senang istirahat. Ya, maka kalau senang istirahat artinya apa? Artinya berat untuk melaksanakan aktivitas. Ada seorang dokter teman saya dulu menyatakan orang kalau tidur di siang hari 1 jam itu takarannya sama dengan 2 jam di malam hari. Jadi kalau jenengan itu misalnya tidur siang itu sampai 3 jam, itu artinya 6 jam kalau malam hari. Jadi mungkin kalau diukur-ukur enaknya tidur siang aja 2 jam, setelah itu nggak tidur lagi. Kira-kira kuat apa enggak itu? Ya. Itu dia yang bicara seperti dia, seorang dokter nih. Ya, berdasarkan kepada riset masalah syaraf. Jadi kalau antum bisa sholat bisa tidur siang hari 1 jam, itu artinya antum punya bekal ada 2 jam di malam hari. Ya, kalau misalnya tidur antum berapa jam satu hari, 1 malam? 7 jam. 7 jam. Berarti kalau tidur siang 1 jam, berarti malam hari itu maksimal 5 jam. Ya, maksimalnya 5 jam. Ya, tapi kalau kita lihat sunnah Nabi SAW, itu hanya 4 jam tidur beliau, 1 hari 1 malam. Nah, kalau kita mengikut sunnah Nabi, 4 jam dong. Ya, kalau ikut sunnah Nabi berarti berapa? 4 jam. Nah,
terus apa? Nabi SAW itu jangankan suara keras, semut lewat pun beliau dengar. Nah kalau ingin ikut sunnah Nabi ya bisa nggak seperti itu? Kita tidur, semut lewat, bangun, bisa nggak? Oh, kita ini jangankan semut lewat, gajah lewat nggak dengar. Jadi apa namanya? Ini satu upaya lah ya, upaya bagaimana kita mentadaburi. Ya. Kita hitung, ini satu hari satu malam kita tidur berapa jam? Itu kita hitung. Nah, jadi ternyata ya berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan riset ya, beberapa orang itu kalau tidurnya berkualitas ternyata yang cukup 3,5 jam ya, atau 4 jam maksimal satu hari satu malam. Apa yang kita lihat pengalaman dari teman-teman kita yang di Yaman ya, yang pergi belajar ke Yaman itu rata-rata tidur di situ ya, di markas-markas sana tidur rata-rata segitu, hanya 4 jam. Ini belajar ya, belajar terus 4 jam. Sebagai kalau Yaman bisa, ketika ke Yaman bisa, ya mestinya di sini pun bisa. Nah, tapi belajar niatnya belajar, ya. Niatnya belajar. Jadi upayanya adalah untuk belajar. Nah, kalau nggak belajar ya repot, Pak. Bisa ada orang yang bisa tidak banyak tidur, hanya salah. Lihat apa itu namanya? Gadget dan segala macam itu, apa tinju, apa sepak bola, apa segala bisa. Tapi bukan itu yang dimaksud. Belajar. Padahal kita kalau belajar gangguannya banyak. Gangguannya banyak. Setan nggak suka kalau kita belajar. Nah, di antara gangguan itu adalah ada setan yang tugasnya di kelopak mata. Siapa namanya? Belum tahu. Setan di kelopak mata. 5 menit, 10 menit belajar. Nah, setelah itu mulai kelopak matanya itu redup. Iya. Seperti itu. Memang ada. Itu siapa namanya? Syekh siapa itu? Itu mata demikian. Ya, lupa namanya. Jadi ada. Nemplek di sini di kelopak mata. Ayolah Ibah, janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada orang yang mengerjakan sholat al-bardaini dengan surga, ini tentu bukan janji yang kecil, bukan janji yang ringan, ini janji besar. Surga itu kan sudah pernah melihat? Enggak. Mendengar juga hanya mendengar, tidak sebagaimana kepastian adanya. Dibayangkan juga tidak bisa membayangkan kepastian adanya. Orang yang mendapatkan pahala surga yang paling ringan sudah digambarkan ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istana terbesar yang ada di muka bumi ini masih lebih kecil dibandingkan rumah seorang yang paling rendah pahalanya di surga. Antum pernah pernah mendengar itu istananya Raja Saudi? Berapa panjang yang ada di Jeddah itu? Ada orang mengatakan kira-kira panjangnya 2,5 kilometer. Itu yang di Jeddah itu, ya. Nah, orang kita ini dikasih rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan ukuran tipe 21, itu sudah Masya Allah bersyukur sekali. Tipe 21. Bagaimana sekarang kalau ada orang di dunia ini punya rumah
2,5 kilometer panjangnya, 2,5 kilometer. Luar biasa. Kita susah gambarkan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan juga tentang laba orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Dikatakan raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Nasa'i, bahwa 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Antum bisa bayangin dunia berapa luasnya? Dunia ini yang kita tempati berapa luasnya? Belum ada yang pernah ngitung. Dan apa-apa yang ada di dalamnya itu dibandingkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, sebelum sholat fardu subuh, maka 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh masih lebih baik daripada itu. Satu kesulitan atau persoalan yang ada pada kita adalah kita ini kalau mendapatkan keterangan-keterangan seperti ini, itu kesukaran untuk menggambarkan secara real dalam benak kita. Ya, sehingga kadang-kadang hal-hal seperti ini hanya berupa angan-angan, pepesan kosong saja, itu kadang-kadang seperti itu. Apa iya? Kadang-kadang begitu, na'udzubillah min dzalik. Ini janji Nabi, ya, real, pasti, bahwa sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Coba, sejak diciptakannya bumi ini, berapa banyak kekayaan yang ada di dalamnya, yang sudah dimanfaatkan oleh Namrud, yang sudah dimanfaatkan oleh Fir'aun, oleh Korun, oleh Haman dan sebagainya, itu sampai sekarang, sampai ila yaumil qiyamah. Kita nggak bisa mengukur berapa besar, berapa banyak, dan itu masih lebih kecil dibandingkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fajar. Nah, kalau sholat sunnahnya seperti itu, bagaimana sholat subuhnya? Ya kan? Kalau sholat sunnahnya itu diukur seperti itu, bagaimana dengan sholat fardunya, sholat fardu subuh? Maka coba Pak, ada seorang saya mengatakan, kalau kamu sholat tuh hilangkan angan-anganmu. Hilangkan angan-anganmu. Kenapa? Karena memang kalau kita sholat itu suka datang angan-angan. Datang angan-angan. Ya. Ketika sholat tuh gambaran itu, gambaran ini datang kepada kita. Ya. Bahkan tentang perdagangan, tentang pekerjaan, tentang utang piutang, tentang segala macam urusan datang itu kepada kita, ya, angan-angan itu. Kita baru sampai Allahu Akbar, kita baca iftitah, itu sudah datang kepada kita. Kehilangan sesuatu yang kita sudah cari sekian lama nggak ketemu, di sholat ketemu. Ini setan. Iya, sehingga kita jadi lalai dengan bacaan kita. Di sana ternyata. Ini
banyak kejadian. Banyak di antara kita yang kita sholat lupa rakaat 2 atau 3 ini. Fakta itu. Ya, lupa itu rufi al-qalam, tapi pelupa menjadi buruk itu. Kenapa kita jadi pelupa, apalagi tentang sholat? Berarti ada hal-hal yang masih belum beres dalam kita. Gak pernah cerita itu. Kan ruhnya sholat itu kan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman. Ciri pertamanya orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ditutup juga dengan apa? Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Sholat dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat. Khusyuk sholatnya. Ada pernah disampaikan ya, ini satu ilustrasi yang semoga ini jadi pembelajaran buat kita. Ini sering saya ulang-ulang. Ada seorang yang sholatnya masya Allah itu kalau takbiratul ihram itu luar biasa. Allah lama bar. Saking mungkin menurut dia itu khusyuknya kelamaan. Ya. Kira-kira berapa rakaat? Allah berapa rakaat? Di situ kita harus bagaimana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi orang Allah panjang. Kenapa? Karena merasa dirinya belum khusyuk itu, sehingga panjang Allah. Ada. Berarti dia tidak memahami apa itu khusyuk. Seakan-akan dia sudah merasakan khusyuk. Karena takaluf dalam ibadah itu tidak benar. Berlebih-lebihan di dalam ibadah tidak benar. Nah, tapi juga tidak bagus lah yang orang datang dari belakang masuk Allahu Akbar. Nggak bagus. Suka melihat ikhwan ngaji ya. Takbiratul ihramnya seperti itu. Apa itu shollu kama ra'aitumuni usolli? Tidak. Ya. Ada yang nyimpen di sini sampai. Kan ada yang begini nih ya. Apakah begitu? Ada yang begini? Ada banyak yang seperti sholatnya. Kok sholat berdasarkan kepada perasaan? Itu yang tidak benar itu. Sholat itu didasarkan kepada dalil. Kok datanya khusyuk kan? Lebih tragis lagi ketika dia sudah merasa sholatnya khusyuk, tapi ternyata tidak bisa sholatnya mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Padahal janji Allah adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu kan harus ditengok. Kita harus selalu banyak nengok. Ya, sholat kita ini selalu kita tengok ini. Berbahaya kalau sampai kita sudah merasa beres sudah sholat kita. Itu berbahaya itu. Tentu ya. Jadi tidak ada berhenti dari kita untuk terus melihat, menengok tentang sholat kita. Ya. Karena tadi sudah disebutkan di awal, sholat paling menentukan amal yang lain. Baik.
Kemudian ayyul ahibbah, laba yang berikutnya yang disebutkan oleh Dr. Khalid Asyadi ini, bahwa orang yang salat subuh berjamaah di masjid, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Ya. Adapun ya, sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalau ada bulan purnama, apakah ada salah seorang di antara kita yang terhalang oleh orang lain untuk melihatnya? Tidak ada. Nah, ini ada satu hal yang penting ya, dalam salah satu pemahaman ya, ma'iyatullah, tentang kebersamaan Allah, ma'iyatullah tentang kebersamaan Allah ya dengan seorang hamba. Hati-hati ya memahami ini. Hati-hati dalam memahami ini. Ya. Ada satu ungkapan orang-orang Arab, namshi fil lail wal qamar ma'ana. Namshi fil lail wal qamaru ma'ana. Kita berjalan di waktu malam dan bulan bersama kita. Bersama ma'iyah, kebersamaan. Kita berjalan di mana? Di atas bumi. Bulannya di mana? Di atas. Tapi disebutkan namshi bil-lail wal qamar ma'ana. Ini hati-hati dengan pemahaman wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Rabbmu, dan dia Tuhanmu, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, hati-hati, ini ilustrasinya tadi itu ya, seperti kita berjalan di waktu malam dan bulan menyertai kita. Kita berjalan di atas punggung bumi, bulan jauh di sana di atas. Jadi kebersamaan Allah dengan seorang hamba itu tidak kemudian menjadi akidah hululiyah, wahdatul wujud. Ini yang di banyak terjadi pada kaum zindiq ya, kaum zanadiqah ya, kaum yang sudah keterlaluan dari mereka yang menasdirikannya sufi atau apa itu. Mereka akhirnya juga muncul aliran-aliran yang mentakwil ya, dan takwil itu batil tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini salah satu hadiah, salah satu laba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang salat subuh secara berjamaah ya. Mereka kelak di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tanpa terhalang oleh apapun. Boleh nggak kita berdoa kepada Allah untuk dimasukkan kepada surga Firdaus? Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Bahkan Nabi SAW memerintahkan, kalau kau minta surga Firdaus. Walaupun kita ini merasa penuh dosa, kita banyak sekali melakukan perbuatan maksiat, minta kepada Allah yang terbaik, yang tertinggi.
jangan apa, jangan apa ini pelit ya dalam doa. Jangan pelit dalam doa. Salat itu kan secara apa? Secara lughahnya itu kan maknanya adalah doa. Yang mulai takbiratul ihram sampai salam itu doa. Makanya ada satu hadis yang menyebutkan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita lihat sholat sebagai ibadah yang paling tinggi. Ya, ini sholat apa? Ibadah apa? Mahdhah. Ya. Maka ketika kita memahami ini, perhatikan, ya, ditadaburi setiap kita mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran dalam sholat, ya, dan jangan lupa diingat terus juga oleh kita, terus perbaiki bacaan kita tentang sholat khususnya. Karena sekian tahun kita ini ngaji, ya, ternyata masih belum benar lah, ya, kita tidak ragu mengatakan masih belum benar juga ternyata bacaan kita tentang Al-Quran. Apalagi tentang masalah apa? Surat apa? Al-Fatihah. Karena ini masuk rukun, yang lain nggak masuk rukun, ya, bacaan yang lain. Ini Al-Fatihah ini rukun. Rusak rukun berarti rusak bangunannya. Masih kita dengar ada, ya, ikhwan ngaji, ya, Al-Fatihahnya jadi imam, dia bisa bacaannya. Kadang-kadang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassaru minal Qur'an, baca oleh kalian itu apa yang kalian anggap mudah dari Al-Quran. Pengennya yang panjang-panjang, ternyata gagal untuk bisa menyelesaikan yang panjang itu. Lupa, tidak masalah lupa itu, tapi pelupa sekali lagi apa? Kurang bagus pelupa itu. Sebagian di antara kita thalabul ilm, ya, para pemuda ini itu sukanya meniru-niru secara apa? Secara apa, pengen apa bahasa plek apa? Plek, ya. Dengan masyayikh, ya, itu bisa menjiplak total, ya. Seperti misalnya apa? Syekh Sudais misalnya, ya, atau saya siapa ini? Siapa? Orang nggak kenal. Pokoknya yang imam-imam di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram, ya, itu banyak itu. Nih, ada Abu Bakar As-Satiri misalnya, ya, ada Abdurrahman Al-Mabdud misalnya, ya, Abdurrahman Al-Abdullah, ya, atau siapa saya ditiru secara apa? Secara itu sudah ada celaan dari para masyayikh, ya, meniru secara apa itu nggak bagus, maksudnya. Waratilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu secara tartil, apa? Sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, bacalah ketika sholat itu dengan apa? Tartil. Dari Ummu Salamah misalnya, Rasulullah SAW, ya, kalau membaca Al-Fatihah itu ayat demi ayat, ayat demi ayat. Bagaimana kalau di wasol? Nggak apa-apa. Yang penting wasolnya benar. Yang penting wasolnya benar. Ya, tapi coba ayat demi ayat kita renungi, kita pahami, ya, setelah kita tadabburin. Ada pertanyaan, bagaimana apakah ketika imam membaca Al-Fatihah, bagaimana makmum dengarkan? Bagaimana ketika imam membaca surat, apakah makmum membaca Al-Fatihah? Ini khilaf. Ini
khilaf, ya. Nah, silakan mana yang lebih kita ilmui dan kita kemudian yakini, itu yang kita amalkan. Karena beberapa keadaan yang kita saksikan di tengah-tengah ikhwan, ya, nah itu, ya, ada yang dibaca Al-Fatihah, ya, cukup mendengarkan saja. Nah, karena kemudian tidak mendudukkan dirinya sebagai seorang thalibul ilm, ya, tidak juga misalnya bagaimana memperoleh kefahaman yang disampaikan oleh para gurunya, akhirnya terjadi itu di kalangan ikhwan itu saling mencela lah, ya, saling mencela perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Itu udah bagus, ya, udah bagus. Kemudian kata Syekh Khalid Abu Syadini, laba yang berikutnya, ya, kepada orang yang mereka yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, beliau menukil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Apa? Allahumma barik fi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Tentu orang-orang yang berada di waktu pagi mendapatkan keberkahan, ya, mendapatkan doa keberkahan, mereka yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Mereka lebih berhak untuk itu. Makanya seyogianya kita ini tidak tidur dulu setelah sholat subuh. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selepas sholat subuh itu beliau ada bincang-bincang dengan para sahabat. Di antaranya membicarakan perilaku orang-orang Yahudi, misalnya. Sampai datang waktu apa? Syuruk. Ya. Setelah itu mereka salat 2 rakaat, kemudian baru bubar. Jadi kalau dikatakan ada berkah di waktu pagi, nah perhatikan oleh kita. Nah, kira-kira pagi itu sampai jam berapa ya? Pagi itu sampai jam berapa nih kira-kira? Nah, kita tidak tidur tapi lakukan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan banyak pahala. Ya, karena ini doa dari Nabi SAW tadi. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya. Kalau beliau SAW, ya, itu mendelegasikan pasukan, baik itu pasukan kecil atau besar, itu selalu di awal siang, yakni di waktu pagi. Bahasa kita sekarang itu apa? Combat, ya, combat. Jadi kalau mengirimkan combat, ya, itu selalu di waktu pagi, yakni di awal siang. Ini kalau sholat duha itu kan kata seorang ulama itu untuk Indonesia itu kira-kira dimulai jam 8 itu yang baik, ya, yang baik, yang bagus jam 8 sampai kira-kira jam setengah 11 siang untuk Indonesia itu. Nah, pada sholat apa tadi? Sholat syuruk itu kata para ulama awal masuknya waktu duha. Nah, bagi orang-orang yang atau teman-teman yang para sahib yang bukan pegawai, ya, yang tidak terikat dengan waktu-waktu kepegawaian,
Itu kan yang bisa diamalkan dengan baik. Tapi kalau misalnya pegawai apa yang waktu kerjanya itu jam 7 sampai jam berapa? Jam 3. Hati-hati nih, ya. Jangan apa kata Syekh Fauzan ini, hafizahullah taala, jangan apa mencuri-curi waktu untuk sholat duha misalnya. Ini banyak terjadi, Pak. Banyak terjadi, ya, di kalangan kita umat Islam. Dan itu haram hukumnya, kata beliau, hafizahullah ta'ala. Ya. Dan kemudian yang merupakan laba berikutnya, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid itu mendapatkan keuntungan kesehatan dan keselamatan. Kenapa? Di waktu pagi udara itu masih segar. Tentu kalau dihirup di waktu pagi maka itu merupakan zat yang dihirup sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, ya, paru-paru kita seger, bersih, maka itu menjadi penambah kesehatan, ya, untuk kita sekalian. Ya, makanya dikatakan prosentase tertinggi jumlah gas ozon di udara itu terdapat di waktu fajar, dan berangsur-angsur menjadi hilang setelah matahari terbit. Ya, ozon itu O3, ya. Itu fungsinya untuk apa, Pak? Untuk apa? Kesehatan, ya, kesehatan dari paru-paru itu. Ya, ozon. O2 saja kita butuhkan, ya. O2 saja atau oksigen kita sangat butuhkan. Ya. Jadi gas ozon ini itu sangat berpengaruh kepada pertumbuhan saraf. Pertumbuhan saraf. Ya, bahkan kemudian dikatakan juga merangsang kerja otak dan otot. Ya. Baik, itu kira-kira beberapa laba yang bisa diperoleh oleh kita ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan satu hal yang perlu kita ingatkan, ketika kita acap kali terlewat sholat subuh, selain tadi, ya, azan subuh baru bangun kita, telinga kita dikencingi setan, maka kemudian hati-hati, Pak. Yang orang yang acap kali ketinggalan terlewati sholat subuh berjamaah di masjid, itu dia akan terkontaminasi sifat nifaq. Sifat apa? Nifaq. Munafik. Ini yang mengerikan, ya. Kenapa? Hati-hati, karena boleh jadi telat. Itu karena ada rasa sifat malas. Dimana kalau orang mengerjakan sholat dengan malas, itu hanya orang munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka itu berdiri tegak untuk sholat, mereka berdiri dengan sifat dengan sikap malas. Ini hati-hati, Pak. Apalagi sebelumnya, sebagaimana yang tadi saya katakan, kerjanya terlalu apa? Terlalu berat, dipaksain. Setiap hari kerjanya begitu, ada itu, ya. Orang kok bisa mengerjakan pekerjaan kantor sampai jam 2, jam 3 malam gitu. Itu ada itu. Sibuk. Sampai akhirnya setiap hari, hampir setiap hari sholat subuhnya setengah 7 pagi. Kenapa yang baru sholat ketiduran? Setiap hari jadi persoalan. Kalau satu hari barangkali tidak masalah, tapi setiap hari atau sering kali itu persoalan. Ya. Kata Nabi SAW, laisa salat asqala alal munafiqin min salatil isya'i wal fajr.
walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Bahwa tidak ada salat yang lebih berat dirasakan oleh orang munafik dari salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka tahu tentang pahala yang ada pada kedua salat itu, mereka akan datang meskipun merangkak. Merangkak datang. Barangkali antum pernah melihat satu video, ada seorang yang buta, ya, selalu datang ke masjid untuk sholat subuh. Sampai apa? Sampai dia bentangkan tali dari rumahnya ke masjid, untuk masjid. Dan dia berpegangan dengan tali itu untuk masjid. Ini luar biasa, Pak. Ada yang minta dia apa? Dibopong. Padahal beliau sudah, ini loh kakinya itu apa? Kakinya sudah tidak bisa untuk berdiri itu. Lumpuh, dibopong, dibawa ke masjid. Kalau zaman Nabi SAW ada seorang buta yang minta rukhsah kepada Nabi SAW, ya, aku seorang buta. Oh, tidak apa-apalah. Dipanggil lagi, engkau dengar azan? Iya, datang kalau gitu. Orang buta yang dengarkan azan suruh datang ke masjid. Allahu Akbar. Ya, ini kita sekali lagi merasa sedih kalau kita lihat masjid-masjid kita kosong di waktu subuh. Ayo Pak, ya, kita bareng-bareng ya. Bagaimana upayanya dimulai dari diri kita yang bersungguh-sungguh untuk terus memakmurkan masjid, kemudian kita ajak ahli keluarga kita, ya, adik-adik, saudara dan siapa yang ada dekat dengan kita ini kita ajak. Kemudian tetangga-tetangga kita ajak. Bersabar, ya, bersabar, ngajak orang itu bersabar. Kita sangat sedih ya kalau ada anggota keluarga kita sudah gede gitu, sudah balik, tapi sangat sulit sekali untuk diajak ke masjid. Sedihnya bukan main itu. Kalau Nabi SAW sampai memerintahkan pukul ketika umur 10 tahun tidak sholat. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, insya Allah kalau tidak salah anda dengar itu, ini hukum asalnya wajib memukul anak yang umur 10 tahun tidak sholat. Asal hukumnya adalah wajib. Dan itu perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu adalah untuk wajib. Nah, sekarang bagaimana kalau dia sudah 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun dan seterusnya, malas sekali ke masjid, atau malaslah untuk sholat lah secara umum. Saya sampai menjumpai seorang ikhwan, ya, ustadz, itu kalau membangunkan anaknya karena sudah barangkali itu dia tendang anaknya. Susah dibangunkan. Ya tendang, seret dari tempat tidur. Ya barangkali itu berlebihan, wallahu a'lam bishawab. Tapi barangkali itu karena rasa tanggung jawab sedemikian besar. Nah, tapi ada juga yang anaknya masih belum balik lah ya. Anaknya masih berapa? 5 tahun, 6 tahun. Pernah ada kejadian, Pak. Jadi anaknya itu dibangunkan terus, ya. Semua anaknya laki-laki dibangunkan, pokoknya ke masjid. Mungkin anak itu agak
terburu-buru. Ya. Kalau tidak salah anaknya waktu itu umur 4 tahun ke masjid sholat subuh. Sedang sholat begitu dia ngompol, dia kencing ketika sholat subuh. Itu bersama jamaah. Itu juga akhirnya kan karpet gede masjid itu dibawa keluar dicuci sendiri oleh bapaknya itu. Ini juga barangkali satu hal yang patut dipertimbangkan. Kalau anak segede gitu kan belum ada kewajiban ya untuk sholat begitu. Kira-kira begitu Pak. Perkara-perkara yang harus kita pertimbangkan di dalam sholat berjamaah khususnya, ya, bahwa sepakatilah oleh kita hukum sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid itu yang asah bagi saya adalah yang arjah adalah fardu ain. Fardu ain. Jadi jangan sampai dilalaikan, ya, kecuali kalau benar-benar itu ada unsur yang menjadikan kita tidak sholat berjamaah di masjid. Ada satu buku, tapi saya lupa nama bukunya, itu lebih daripada 22 alasan orang, uzur maksudnya, sehingga dia tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Nanti antum carilah itu, ya, sehingga kita tidak bermudah-mudah untuk uzur itu, ya, tidak pergi ke masjid. Dan tolong yang anak-anak antum yang sudah masa pengajaran bimbingan 7 tahun ini harus sudah betul-betul selalu kita ajak ke masjid. 7 tahun itu bangunkan ajak ke masjid, dibiasakan ke masjid, bangunkan, ya, supaya jadi biasa. Akhirnya dengan kebiasaan itu dia menjadi butuh untuk terus datang ke masjid dengan pembinaan berikutnya, dengan pengajaran-pengajaran berikutnya dari kita atau dari guru-gurunya nanti. Semoga ini bisa memberikan faedah buat kita sekalian, ya, dan ke depan insyaallah taala kita lihat tentang bagaimana adab-adab yang harus didahulukan oleh kita sebelum kita menuntut ilmu. Hati-hati, karena banyak di antara kita yang mapan dalam ilmu-ilmu, misalnya tauhid, ilmu-ilmu usul fiqih, mustalah hadis, tapi ternyata lemah dalam masalah adab. Ya. Adab, bagaimana beradab kepada Allah, ya, bagaimana beradab kepada orang tua, bagaimana beradab kepada handai tolan, kepada tetangga dan sebagainya. Ini perlu kita perhatikan, ya. Karena itulah wasiat-wasiat dari para salaf. Nah, sehingga di antara mereka ada yang mengatakan mendahulukan adab akan memudahkan kamu untuk memahami ilmu. Jadi adablah. Bagaimana masuk ke masjid, bagaimana duduk di majelis, ya, dengan penuh adab, maka insyaallah Allah mudahkan kepada dia untuk memperoleh ilmu, untuk memahami ilmu. Insyaallah taala, ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa memulai dengan itu. Ya, wallahu taala alam. Ya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.